Selamat pagi saudara. Kita akan melanjutkan renungan kita dari kitab Matius, melanjutkan renungan dari minggu lalu. Minggu lalu telah kita bicarakan tentang Tuhan yang bertanya kepada orang-orang Farisi ketika mereka sedang berkumpul tentang hubungan Kristus dan Daud. Dan Tuhan memberikan pertanyaan mendasar tentang Mesias yang dikatakan oleh mereka merupakan keturunan dari Daud. Dan mereka tidak bisa memberikan jawaban di hadapan orang banyak terhadap pertanyaan Tuhan tersebut. Sekarang kita akan melihat dalam Matius pasal 23 bagaimana kemudian Tuhan mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau kita melihat pasal ini sebenarnya terbagi tiga. Yang pertama dari Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12 itu Tuhan berbicara kepada orang banyak dan para murid tentang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu nanti kita akan melihat ucapan celaka, sebenarnya ada 7 ucapan celaka dari ayat 13 sampai ayat 36. Dan ini tunjukkan kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Dan nanti di bagian terakhir dari ayat 37 sampai 39 kita melihat keluhan terhadap Yerusalem. Saudara, hari ini kita akan merenungkan 12 ayat pertama dari pasal 23 di mana Tuhan berkata kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan ke-12 ayat tersebut. Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan dalam rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu disebut rabi karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Danlah jangan kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini karena hanya satu bapamu yaitu dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Kita lihat secara tidak langsung perkataan Kristus kepada orang banyak dan para murid ini menegur ahli Taurat dan orang Farisi. Kita memang tidak mendengar atau membaca di sana dituliskan ahli Taurat dan orang Farisi berada bersama orang banyak. Tapi kita bisa berasumsi mereka memang ikut dalam pengajaran tersebut karena sebelumnya mereka terlibat dalam diskusi yang hangat dengan Kristus. Saudara, teguran Kristus ini menarik. Ada satu artikel yang mengangkat seperti ini, betapa Tuhan kok sepertinya membicarakan hal negatif tentang orang lain di hadapan orang banyak. Dalam tanda kutip, dia seperti menjelek-jelekan ahli Taurat dan orang Farisi di hadapan para murid dan orang banyak. Ini sedikit bertentangan secara lepas bila kita perhatikan Matius 18 ayat 15. Misalnya dikatakan tentang menasihati sesama saudara. Sebelumnya Tuhan mengajarkan tentang menasihati sesama saudara. Bagaimana apabila kita melihat saudara kita berdosa seperti itu, kita seharusnya datang kepadanya, menegurnya di bawah 4 mata, seperti itu. Tapi sekarang Tuhan menegur ahli Taurat dan orang Farisi di hadapan orang banyak.
terkesan, saya katakan dalam tanda kutip, terkesan dia menjelek-jelekan, membuat citra ahli Taurat dan orang Farisi ini negatif di hadapan orang banyak. Saudara, bila kita perhatikan, sebetulnya Tuhan kemungkinan besar dan pasti dia tidak menjelek-jelekkan orang Farisi dan ahli Taurat. Dia mengemukakan fakta yang memang terjadi pada saat itu. Dan hal ini dimengerti oleh orang banyak. Kemungkinan besar itulah yang dilakukan oleh orang Farisi pada saat itu, hal-hal negatif yang dituliskan di sini. Dan mereka mengerti itu dan mereka tahu itu. Jadi ini merupakan rahasia umum kalau bisa dibilang seperti itu. Di sini Tuhan katakan ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Yang pertama, saudara, bila secara positif kita melihat ayat ini, sebetulnya kata menduduki kursi itu berbicara tentang suksesor atau apa sih yang melanjutkan, seperti itu. Bila kita perhatikan 1 Raja-Raja 1 ayat 35, menduduki tahta atau menduduki kursi itu berbicara tentang siapa yang melanjutkan. Dalam 1 Raja 1:35 dikatakan Salomo akan menduduki tahta Daud, menduduki kursi Daud. Pada saat itu Daud masih menjadi raja. Berbicara tentang melanjutkan tugas dari orang sebelumnya. Itu secara positif. Menduduki kursi Musa. Ahli Taurat dan orang Farisi dikatakan menduduki orang Farisi karena mereka lah merupakan suksesor orang-orang yang melanjutkan pengajaran Musa. Musa dikenal sebagai pemberi hukum pada zamannya, pada zaman Taurat diberikan, pada zaman orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan sekarang ahli Taurat dan orang Farisi dikatakan sebagai pemberi hukum yang menyuarakan hukum di sinagoga-sinagoga, di bait Allah. Karena mereka lah yang dikatakan mengerti hukum. Ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat bisa berbicara tentang orang yang memang benar-benar mengerti Taurat itu sendiri, atau orang yang diberikan tugas untuk mengkopi Taurat dari satu bagian ke bagian lain. Jadi mereka benar-benar mengerti tentang Taurat, diperintahkan oleh Mahkamah Agama untuk menyalin Taurat, untuk memperbanyaknya, seperti itu. Jadi bisa dikatakan mereka yang melanjutkan Musa untuk memberikan hukum, memberikan pengajaran. Itu secara positif dikatakan menduduki kursi Musa. Tetapi secara negatif, saya juga membaca satu artikel menyatakan seperti ini. Secara negatif, yang disebut dengan menduduki Taurat Musa ini, mereka seperti mengangkangi hukum-hukum Allah yang diberikan oleh Musa. Kemarin saya berbicara tentang 615 hukum yang diatur oleh orang-orang Farisi. Dan 248 merupakan anjuran dan 365 merupakan larangan, seperti itu. 613 hukum. Dan ini exceeding atau melebihi hukum yang diberikan oleh Musa itu sendiri. Kita bisa lihat bagaimana dalam hukum Sabat contohnya. Ada 39 hukum yang diatur oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang bagaimana cara hidup pada hari Sabat. Dulu kita pernah belajar bahwa memasukkan benang ke dalam jarum pun itu dilarang. Seperti itu. Itulah hukum yang ditambahkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Berjalan tidak boleh lebih dari 1 mil dalam hitungan mereka. Ada hukum perjalanan Sabat. Tapi mereka pun mengakalinya. Tidak boleh menolong orang, tidak boleh menyembuhkan orang. Dan itu pun termasuk dalam pekerjaan yang dilarang oleh mereka.
Tetapi di bagian lain, apabila hewan mereka masuk ke dalam sumur, mereka menolong hewan tersebut untuk dikeluarkan dari sumur itu. Itulah hukum yang dibentuk oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Penambahan yang seharusnya tidak perlu secara negatif, itulah disebut dengan menduduki kursi Musa. Dalam zaman modern sekarang ada yang disebut dengan ex cathedra. Ini juga berhubungan dengan kursi. Ini berbicara tentang paus. Setiap ucapan yang dikeluarkan oleh paus, pemimpin gereja terbesar di dunia, dari posisi yang disebut dengan ex cathedra, dari jabatannya sebagai paus itu merupakan suara Allah. Ini sebenarnya dari ex cathedra ini sendiri adalah kursi. Tipenya hampir seperti itu. Ketika posisi hukum atau pengajaran diambil alih oleh orang-orang tertentu, itulah menduduki kursi Musa. Lalu dalam ayat 3 dikatakan seperti ini, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ada kursi Musa, dan ini ajaran Musa. Tuhan suruh turuti dan lakukan pengajaran. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jangan turuti perbuatan, karena mereka tidak melakukan. Saudara, ini menarik. Tuhan perintahkan para murid dan orang banyak untuk menuruti dan melakukan pengajaran orang Farisi dan ahli Taurat. Bila kita mau membuka pasal-pasal sebelumnya, mari kita perhatikan Matius pasal 16. Dalam perikop tentang ragi orang Farisi dan Saduki, Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12. Di sana ketika para murid berdebat tentang ketinggalan roti, Tuhan mengatakan mereka harus waspada terhadap ragi orang Farisi. Kita sebenarnya sudah pernah baca ini, nanti kita perhatikan dalam ayat 11 dan 12 saja. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Di bagian lain, Tuhan mengajarkan supaya mereka mewaspadai pengajaran orang Farisi dan Saduki. Tetapi dalam pasal ini, Tuhan mengatakan turuti dan lakukan pengajaran orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara, tidak semua pengajaran orang Farisi dan orang Saduki serta ahli Taurat itu salah. Apabila mereka benar-benar merupakan suksesor dari Musa, pembawa hukum, berarti setidaknya ada hukum yang mereka nyatakan. Hukum Musa, bila saya katakan seperti ini, dalam lingkaran ini adalah benar. Tetapi ketika mereka sudah tambahkan, sama seperti sifat ragi yang mengembang dan jahat, inilah tambahan-tambahan inilah yang tidak perlu mereka lakukan. Orang Yahudi memang terikat dengan hukum Musa, dan mereka wajib melakukan hukum Musa ini. Tetapi yang tidak mereka wajib untuk mereka lakukan adalah tambahan-tambahannya. Seperti saya katakan tadi, misalnya menyembuhkan orang sakit boleh atau tidak. Tuhan Yesus sendiri menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, berarti boleh dilakukan. Tambahan-tambahan inilah berbahaya, inilah ragi yang harus diwaspadai. Sedangkan hukum Musanya sendiri pada saat itu harus dilakukan, harus dituruti, harus dilakukan. Karena mereka semua pada saat itu merupakan keturunan Abraham, orang-orang Yahudi ini.
Yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, di mana mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Ini yang tidak boleh dilakukan. Ini yang tidak boleh dituruti. Sikap mental seperti ini, saudara, sebetulnya ini teguran keras bagi kita semua, orang-orang yang telah mengerti hukum. Teguran keras sebetulnya bagi kita para guru, bagi saya pengajar, bagi saudara Daud yang juga pengajar, bagi Kak Nova ini ibu rumah tangga, juga Mei yang merupakan remaja. Kita cenderung seperti ini. Kita memiliki kebiasaan untuk memerintahkan orang melakukan sesuatu, mengajarkan orang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kita sendiri tidak melakukannya. Kita memiliki tanggung jawab bagi orang-orang di bawah kita. Bukan hanya para pengajar, bukan hanya para penginjil, tapi setiap orang dewasa ataupun orang yang beranjak dewasa memiliki tanggung jawab untuk mengajar dan untuk melakukan pengajaran tersebut. Seperti itu. Walaupun memang tanggung jawab terbesar adalah mungkin pada saat ini adalah saya yang membawakan renungan untuk kita semua. Tapi tanggung jawabnya itu kita semua. Kita boleh mengikuti, menuruti, dan melakukan pengajaran yang diajarkan oleh para guru. Kita boleh memilih untuk tidak melakukannya juga. Tetapi tanggung jawabnya terletak pada diri kita. Hukumannya pun kita sendiri merasakan. Guru yang mengajar tetapi tidak melakukan akan ada hukumannya. Sedangkan murid pun yang tidak menuruti dan tidak melakukan akan ada hukumannya. Idealnya adalah kita semua menuruti dan melakukan pengajaran yang ada. Itu idealnya. Itu idealnya. Kanova sebagai orang tua pasti mengajarkan anaknya mengenai hal yang baik. Jangan berbohong, jangan mencuri, misalnya seperti itu. Tetapi tuntutannya kan sebagai seorang tua pun kita tidak mencuri dan tidak berbohong. Kita mengajarkan anak kita untuk mengasihi orang lain. Sebagai orang tua pun kita dituntut untuk mengasihi orang lain, menunjukkan diri kita kepada anak kita bahwa kita pun bisa mengasihi orang lain. Demikian juga mungkin Mei. Dia mempunyai adik-adik, dia mengajarkan misalnya jangan pernah mencontek misalnya. Dia sendiri memiliki tanggung jawab di sekolah untuk tidak mencontek. Baik tanggung jawab kepada diri sendiri, pribadi kepada Tuhan, maupun tanggung jawab kepada adik-adiknya yang telah diajarinya untuk belajar dan jangan mencontek. Sama seperti saudara Daud dan sama seperti saya juga yang mengajarkan apa yang saya tahu tentang firman Tuhan. Tanggung jawabnya terletak dari dua pihak yang mengajar, yang diajar. Kembali lagi ke dalam Matius 23, Tuhan berbicara tentang pengajar. Kita semua juga. Dikatakan dalam ayat 4, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Itu yang dilakukan para pengajar. Seorang Farisi dan ahli Taurat. Mungkin kita juga melakukannya. Kita mengajarkan tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan itu berat sebetulnya. Kita mengajarkan bahwa kita harus mengasihi jiwa orang lain dan kita harus menginjili misalnya. Itu bukan persoalan yang gampang, itu berat. Kita mendorong orang untuk melakukannya, kita sendiri tidak melakukannya. Kita sama seperti ahli Taurat ini. Saudara, hukum Musa ini sendiri berat. Mari kita perhatikan Kisah Rasul pasal 15. Hukum Musa sendiri itu berat. Dalam kasus di perikop sidang di Yerusalem, Kisah Rasul 15 ayat 10, dikatakan demikian. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun kita sendiri?
Ini bicara tentang hukum Taurat. Kalau kita bicara ayat-ayat sebelumnya, di sana ada orang-orang Kristen yang ingin memaksakan supaya hukum Taurat itu, khususnya sunat, diikuti lagi oleh orang-orang non-Yahudi, bahkan juga oleh orang-orang Kristen Yahudi. Petrus memberikan suatu argumen seperti ini. Hukum itu berat. Jangan letakkan hukum yang berat itu pada tengkuk murid-murid. Sedangkan mereka sendiri pun tidak dapat memikulnya hukum ini. Hukum Musa ini sendiri sudah berat. Apalagi ditambah tambahan-tambahan ini. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka meletakkan beban-beban berat pada tengkuk orang lain. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ada satu artikel menyatakan seperti ini. Bayangkan, bukan saja mereka tidak mau memikul beban tersebut, menyentuh beban itu sendiri pun mereka tak mau. Karena ini tadi, perbuatan mereka adalah mengajar tapi tidak mau melakukan. Orang Yahudi harus ini, harus itu, mempersembahkan korban, harus ini dan harus itu. Larangan begitu banyak, perintah begitu banyak, tetapi mereka sendiri kadang-kadang melanggar dan mereka sendiri tidak mau melakukan perintah tersebut. Dalam ayat 5, semua pekerjaan mereka melakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Saudara, inilah kunci kegagalan dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan mungkin kita juga. Ketika kita menjadi orang yang percaya Tuhan hanya supaya dilihat orang, akhirnya yang kita lakukan adalah ritual-ritual. Datang beribadah hanya supaya dilihat orang. Membaca firman hanya supaya dilihat orang. Melakukan kebajikan hanya supaya dilihat orang. Seperti itu. Padahal bukan itu yang diinginkan. Berkaca dari ahli Taurat dan Farisi, mari kita lihat. Kita lihat mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Di sini memang ada sedikit perbedaan. Kalau dalam kitab Yunani saya melihat sedikit, dan juga dalam bahasa Inggris ada disebut dengan phylakteris. Kalau di sini hanya dituliskan tali sembahyang. Jadi saudara, orang Farisi itu dan orang Yahudi ada mengenal semacam tali kulit yang diikatkan kadang-kadang di kepala, ataupun di lengan. Nah, di tengah-tengah tali kulit itu terdapat satu tempat yang terbuat kadang bisa dari kulit juga, satu kotak seperti ini, yang berisikan tulisan hukum Taurat dari kitab Keluaran pasal 20 atau Ulangan pasal 5. 4 hukum pertama. Jangan ada padamu Allah lain selain di hadapanku. Jangan membuat ilah-ilah, seperti itu. Ingatlah akan hari Sabat dan jangan sujud menyembah. Seperti itu. Hukum antara orang Yahudi dan Tuhan. Hukum ke-1 sampai hukum ke-4. Nah, hukum ini dimasukkan dalam sebuah kotak kulit. Lalu ini ada tali dan itu dililitkan. Dan kadang-kadang dililitkan di kepala sini. Inilah disebut dengan tali sembahyang yang lebar, phylakteris ini. Tetapi di zaman Kristus ada sedikit perkembangan dari apa yang disebut dengan phylakteris ini. Ini dari kata, kalau dalam bahasa Yunani-nya, phylaktos. Saudara waktu itu menyatakan tentang bahwa bahasa Yunani koine itu diambil dari terminologi militer, kan seperti itu ya. Memang phylaktos ini berbicara tentang benteng. Sebenarnya terminologi militer. Kotak ini memang dilambangkan seperti benteng yang menjaga orang di dalamnya supaya jangan terkena serangan. Di sini masuklah apa yang disebut dengan paganisme, agama-agama kepercayaan terhadap dewa-dewa. Jadi orang Yahudi dikatakan pada saat itu menganggap ini sebagai jimat.
Dengan saya menggantungkan tali sembahyang seperti ini, filakteris ini, tidak akan ada yang dapat mengganggu saya, dan Tuhan akan memberkati saya. Jadi cenderung ke arah tahyul, jimat. Dan mereka memakai seperti itu, tali sembahyang yang lebar. Saya katakan tadi ada sedikit perbedaan. Lalu dalam ayat 5 dikatakan mereka juga memakai jumbai yang panjang. Saudara, bila kita ingat kasus wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, di situ dia memegang jumbai Tuhan Yesus. Orang Yahudi ini familiar dengan jumbai ini. Biasanya terbuat dari benang biru keunguan kalau kita lihat dalam Bilangan 15. Dalam Bilangan 15, 37, 41, orang Yahudi diwajibkan memakai jumbai tersebut dari benang ungu kebiru-biruan. Tujuannya untuk mengingat Tuhan. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka berlomba memperpanjangnya. Mungkin kalau misalnya Kristus dan orang Yahudi pada umumnya hanya memasang itu asal ada. Karena itulah perintah Tuhan pada saat itu, dan Kristus memakainya dalam pakaiannya. Tetapi mereka membuatnya supaya terlihat. Tadi saya katakan ayat kuncinya dalam ayat 5 bagian A. Semua pekerjaan mereka lakukan supaya dilihat orang. Mereka bersaing untuk memperbesar filakteris, dan mereka bersaing juga untuk memperpanjang jumbainya supaya dilihat orang. Dalam ayat 6 dikatakan mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan. Perjamuan pada zaman itu berbentuk U biasanya. Dalam bahasa ini disebut dengan triclinal seat. Saudara Datuk itu pernah menggambarkan, bila ini meja makan, akan ada kursi-kursi seperti ini. Karena menurut kebiasaan, mereka akan duduk dengan berbaring, triclinal seat, dengan bertopang pada tangan kiri. Jadi, dikatakan ada sedikit berbeda, satu artikel menuliskan seperti ini, bahwa posisi kiri terjauh itulah posisi terhormat. Selama ini saya berpikir adalah posisi tengah. Tapi ada satu artikel, ini jadi satu ini juga bagi kita, posisi terkiri terjauh. Jadi kalau di sini mungkin tetap di bagian tengah, tapi berada di posisi sini. Inilah posisi paling terhormat. Itulah yang dicari, katanya seperti itu. Karena apa? Karena dari posisi ini dikatakan dari artikel itu, dia bisa melihat semuanya tanpa harus susah-susah memalingkan muka. Karena posisi mereka tiduran, terlentang, ditopang oleh ininya. Seperti itu. Ini namanya triclinal seat. Mereka berlomba untuk mendapatkan posisi itu. Itu posisi paling nyaman dan posisi terhormat. Lalu di sini dikatakan mereka suka di tempat terdepan di rumah ibadah. Rumah-rumah ibadahnya seperti ini, mereka beribadah cenderung di sinagoga. Bila kita masuk, tetap sebenarnya melingkar, karena sistem pada zaman itu melingkar. Tetapi ada satu posisi di mana ditaruh satu kotak yang berisikan gulungan surat-surat Musa. Posisi di kiri kanan inilah posisi yang terhormat di wilayah di mana mereka duduk di sebelah gulungan surat Musa. Dalam ayat 7, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Saudara, pasar pada saat itu mungkin berbeda dengan sekarang ya. Kalau sekarang pasar itu hanya sebagai tempat kita jual beli. Tapi pada zaman itu, pasar itu menjadi lokasi orang berkumpul, juga tua-tua Israel, menjadi tempat lokasi mereka juga untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Pasar itu sendiri, mungkin nanti kalau misalnya tertarik, ada yang disebut agora dalam bahasa ini, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Latin itu forum. Ini mungkin yang mendasarkan kita sekarang, forum. Karena pasar pada saat itu bukan berbicara hanya tempat jual beli, bukan. Pasar menjadi tempat orang-orang berkumpul, pemimpin-pemimpin daerah juga untuk menyelesaikan permasalahan.
Orang-orang ahli Taurat dan Farisi senang berada di sana. Karena disitulah tempat orang-orang kenamaan di kota itu berkumpul. Kalau kita perhatikan Matius 6 tentang khotbah di bukit, ketika Tuhan berbicara tentang doa, bagi dia suruh orang-orang untuk masuk ke dalam tempat yang terkunci, karena dia melihat kebiasaan orang Farisi berdoa di tempat umum supaya terlihat seperti itu, termasuk di pasar ini. Ini tempat mereka ingin dihormati. Dan mereka dikatakan dalam ayat 7 suka dipanggil Rabi. Saya tidak terlalu mengerti bahasa Ibrani, tapi ada satu artikel menuliskan seperti ini, bahwa ada tingkatan dalam Rabi. Dikatakan yang pertama adalah Rab, yang kedua itu Rabi, yang ketiga itu Rabuni. Rabuni ini seperti yang Maria katakan kepada Kristus ketika Kristus bangkit. Rab itu sendiri berbicara tentang guru biasa. Kalau Rabi itu sedikit tingkatan di atas orang lain. Jadi Rabi itu guru yang lebih dari Rab ini. Kalau ini tingkatan tertinggi, Rabuni ini. The greatest katanya. Guru yang paling guru. Mereka suka ditempatkan di sini. Saya bukan guru biasa. Seperti itu. Mereka suka dipanggil Rabi. Kembali lagi, intinya adalah kehormatan. Orang-orang ini senang dihormati dan mereka mengejar kehormatan tersebut. Pertanyaannya kepada kita sekarang, apakah kita sebagai orang Kristen juga seperti ini? Mengejar kehormatan. Baik dengan pengetahuan kita atau tingkah laku kita. Ketika kita melakukan sesuatu bukan demi kemuliaan Allah, tetapi demi kemuliaan diri sendiri. Itu pertanyaannya. Kita sendiri bisa menjawab. Ayat 8. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut Rabi. Tuhan dengan tegas sekarang berbicara kepada para murid dan orang banyak. Janganlah kamu disebut Rabi, karena hanya satu Rabimu dan kamu semua adalah saudara. Ini menarik, saya katakan, hanya ada satu Rabi. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, di situ langsung menuju kepada Kristus. Ini menarik. Dalam perikop sebelumnya, Tuhan memberikan satu pertanyaan mendasar kepada orang Farisi, dan mereka tidak bisa menjawab. Mereka yang ingin dihormati sebagai Rabi. Saya mengambil istilah saudara Daud, doktor-doktor teologi pada saat itu. Guru-guru, profesor-profesor. Mereka senang dipanggil profesor-profesor, mereka senang mendapatkan penghormatan sebagai profesor-profesor, tetapi mereka untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang Mesias saja tidak bisa. Hanya satu yang bisa menjawab itu, dan Tuhan. Dan itulah Kristus. Hanyalah dia yang pantas disebut guru. Dalam ayat 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Waduh, ini masalah. Berarti saya tidak boleh membiarkan pelangi menyebut saya Bapak. Kalau hanya sesederhana itu, kita membaca ayat ini. Kristus mengajarkan kepada para murid untuk memanggil Allah di surga sebagai Bapa dan memposisikan mereka semua sebagai anak rohani, Bapa rohani. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai 10 dibicarakan tentang Tuhan yang melambangkan dirinya sebagai Bapa yang menghajar anak-anaknya. Tampaknya Tuhan berbicara tentang jangan pernah kita memposisikan seseorang lebih dari kita dalam hal spiritual, dalam hal rohani. Walaupun nanti di bagian lain mungkin kita melihat Paulus memposisikan dirinya sebagai Bapa rohani bagi Timotius. Tapi mungkin itu berbeda kasusnya, karena ini yang dibicarakan tentang mencari
kehormatan. Dalam Perjanjian Lama, ada satu kasus di mana seseorang menganggap orang lain sebagai bapaknya walaupun mereka tidak memiliki hubungan saudara. Ketika Elia dinaikkan ke surga dan Elisa tertinggal di bawah, dia mencari Elia dengan sebutan Bapakku. Seperti itu, Bapakku. Ada beberapa penulis yang mengkaitkan masalah Bapak ini dengan itu. Tetapi pada intinya, saudara, kemungkinan besar yang disebut dengan Bapa ini adalah dalam hal spiritual. Jika kita menyebut Allah saja Bapa, secara spiritual, secara rohani, masa kita mengkaitkan hal yang sama dengan manusia biasa lainnya? Itu permasalahannya. Bahkan dalam beberapa sekte, para pemimpinnya disebut kakek. Di gereja Batak, pemimpin sinodenya disebut opung, itu kakek. Saya pikir secara joke, kalau Allah di surga aja dipanggil Bapak, masa ini dipanggil kakek ya? Kakek lebih tinggi dari Bapak. Tapi mungkin itulah hanya sebutan ini. Tapi dalam kasus ini, jangan pernah kita meninggikan diri kita sendiri atau meninggikan orang lain lebih dari posisi Bapak di surga. Seperti itu. Mungkin kata kuncinya adalah dalam ayat 8 bagian terakhir. Kita semua adalah saudara. Itu yang diinginkan Tuhan. Itulah level kita semua. Walaupun pada saat ini saya membagikan renungan, tetapi perlu diingat saya membagikan renungan kepada para saudara. Level kita sama. Dalam ayat 10, janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Kembali lagi, keinginan orang Farisi dan ahli Taurat adalah ditinggikan. Dan keinginan tersebut diironikan oleh Tuhan bagi para murid. Kedepan para murid akan tergabung dalam satu jemaat, karena Tuhan telah mendirikan jemaat Tuhan. Pada saat itulah tantangan bagi mereka, ketika mereka harus memutuskan apakah seseorang di antara mereka harus menjadi pemimpin. Inilah semungkin teguran Tuhan untuk ke depan. Berkacalah kepada orang-orang Farisi yang mungkin juga berusaha saling rebutan untuk menjadi pemimpin. Para murid dan orang banyak tidak boleh melakukan itu. Dalam ayat 11, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini yang paling susah, saudara. Dalam hal kepemimpinan yang disebut dengan servitude leadership, kepemimpinan yang melayani, servant leadership, seperti itu. Dan saya pikir kemungkinan itu diadopsi dari Alkitab. Orang yang ingin menjadi terbesar hendaklah menjadi pelayan. Berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka ingin menjadi yang terbesar dengan melakukan hal-hal ini, menonjolkan diri sendiri. Tetapi dalam kelompok Tuhan, orang yang ingin menjadi yang terbesar harus menjadi pelayan. Bisa kita bayangkan, kita seharusnya dimotivasi untuk menjadi yang terbesar. Dan caranya, orang harus saling melayani. Akhirnya apa yang terjadi? Yang ada dalam sebuah jemaat adalah para pelayan. Kan seperti itu. Tuhan menuntut kita untuk saling melayani. Berarti kita dituntut untuk menjadi pelayan, dalam tanda kutip. Seperti yang dikatakan dalam ayat 11 ini. Apabila kita sudah mencapai tingkatan menjadi pelayan, otomatis mengambil ucapan Tuhan, kita akan menjadi terbesar dalam jemaat. Nah sekarang bayangkan, bila semua anggota jemaat saling melayani, berarti menjadi pelayan dalam tanda kutip, berarti otomatis kita pun menjadi yang terbesar di dalam jemaat. Kita semua, orang-orang yang saling melayani ini, kemudian menjadi yang terbesar juga dalam jemaat.
Akhirnya, kita tidak berlomba-lomba lagi untuk menjadi yang terbesar. Karena semuanya sudah menjadi yang terbesar karena saling melayani. Tapi kuncinya adalah melayani. Sama seperti saudara pada saudara lain. Dalam ayat 12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, hal ini yang tidak bisa dicapai oleh orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka berpikir bahwa mereka adalah rabi. Posisi mereka secara sosial itu di atas orang lain dalam anggapan mereka. Tetapi akibatnya apa? Ketika Tuhan memberikan 3 perumpamaan dalam Matius pasal 21-22, dia berbicara tentang bagaimana langkah mereka didahului oleh perempuan sundal dan para pemungut cukai. Karena mereka menolak untuk taat. Sedangkan para pemungut cukai dan perempuan sundal memberikan diri mereka taat kepada pemberitaan Yohanes. Akhirnya, mereka masuk duluan ke dalam kerajaan Allah. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan sebelumnya. Mereka ini, yang berpikir bahwa mereka adalah rabi, merasa tinggi dan tidak mau merendahkan diri menjadi pelayan. Akhirnya mereka tertinggal di belakang. Tetapi, para pemungut cukai dan perempuan sundal yang merasa diri mereka berdosa dan berlomba untuk mencari keselamatan, akhirnya mendapatkan tempat yang lebih dulu daripada mereka, daripada orang-orang yang merasa dirinya benar. Orang yang mendirikan dirinya tidak akan mau merendahkan diri. Akhirnya mereka menolak pengajaran Tuhan, menolak teguran Tuhan, menolak langkah keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Dan mereka mendapatkan posisi mereka terendah dalam kerajaan Allah. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari teguran Tuhan kepada orang Farisi secara tidak langsung dan juga kepada orang Taurat? Selalu ada kemungkinan bagi kita untuk menjadi ahli Taurat atau orang Farisi yang suka menonjolkan diri, yang suka terlihat baik di hadapan orang lain, terlihat sebagai orang yang setia pada Tuhan, terlihat orang yang mampu mengajar firman Tuhan, terlihat orang yang bisa mengajar, mendidik orang lain. Tetapi selalu ada kemungkinan apa yang kita lakukan itu salah. Karena apa? Tidak didasari oleh motivasi yang benar. Yang kita cari adalah kehormatan. Yang kita cari adalah supaya dilihat orang. Pada dasarnya, penampilan luar kita bagus, tetapi di dalam kita busuk. Seperti itu. Dan itu berbahaya. Dan Tuhan yang mengerti isi hati manusia tentu tahu isi hati kita. Karena itu, ini teguran bukan hanya untuk ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi kepada kita juga. Apakah iman kita hanya tampak luar, atau memang juga tampak dalam? Apakah kita juga berlaku sebagai orang-orang ini yang bisa mengajar, menegur orang lain, tetapi tidak mau melakukan apa yang diajarkan? Atau kita juga bisa menjadi orang-orang Kristen yang sederhana, yang menerima pengajaran dan berusaha melakukannya dengan benar? Teguran yang kedua adalah bagaimana menempatkan diri kita di antara orang lain yang kita sebut sebagai saudara. Apakah kita menempatkan diri kita lebih tinggi dari orang lain sebagai rabi kah, sebagai bapak kah, atau sebagai pemimpin? Atau kita menganggap diri kita adalah bagian dari jemaat Tuhan dan kita semua adalah saudara? Kehormatankah yang kita cari, atau keinginan untuk melayani supaya orang lain menjadi lebih tinggi dari kita? Itu semua pilihan yang kita miliki. Tetapi jika ingin tergabung dalam jemaat Tuhan, Tuhan telah berikan petunjuk. Barang siapa yang ingin terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan.